Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, setelah dalam materi sebelumnya kita memahami berbagai istilah dan pola-pola penalaran, maka kali ini kita akan mempelajari beberapa kesalahan dalam bernalar yang sering disebut dengan istilah salah nalar. Hal ini kita lakukan sebab komunikasi yang baik adalah komunikasi yang tepat sasaran. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan kalimat-kalimat yang kita gunakan saat menggunakan bahasa Indonesia secara cermat dan tepat, sehingga salah nalar dapat kita minimalisasi. Salah nalar adalah istilah yang menggambarkan kondisi sebuah gagasan, ide, teori, atau simpulan yang keliru atau salah. Salah nalar bisa terjadi karena berbagai sebab, ya. Misalnya karena ketidaktahuan, kecerobohan, atau ketidakmampuan mengendalikan emosi. Memang ya ada berbagai kondisi yang menyebabkan salah nalar. Misalnya ada faktor kelelahan ya, atau kondisi mental yang kurang baik ya, gugup ya, dan sebagainya, sehingga membuat pola pikir kita terganggu dan menghasilkan berbagai kalimat atau bahkan simpulan yang keliru ya, serta tidak tepat. Nah, hal ini memang biasanya terjadi karena proses berpikir yang tidak tepat. Ya, jadi dan proses berpikir yang tidak tepat itu tentu dituangkan dalam media bahasa. Karena itu materi ini terkait dengan materi bahasa Indonesia. Kecerobohan di sini dapat diartikan sebagai ketidakmampuan berpikir jernih ya saat menghadapi sebuah situasi tertentu, sehingga juga akan menghasilkan informasi-informasi yang keliru ya. Namun ada juga kesalahan-kesalahan yang memang dibuat ya untuk tujuan-tujuan tertentu ya, yang tentu saja ini pembahasannya sangat luas. Namun pembahasan ini kita akan batasi dalam ruang lingkup yang berkaitan dengan kebahasaan ya, karena ada dua jenis kesalahan dalam salah nalar ya. Yang pertama, salah nalar yang disebabkan karena penggunaan bahasa yang keliru disebut dengan kesalahan informal, sedangkan salah nalar yang disebabkan karena materinya sendiri atau proses berpikirnya yang keliru, hal ini disebut dengan kesalahan formal. Sekarang kita mulai untuk memahami beberapa salah nalar. Yang pertama, salah nalar yang terjadi karena deduksi yang salah. Hal ini terjadi karena mengambil simpulan dari suatu silogisme dengan diawali oleh premis yang tidak tepat atau tidak memenuhi syarat. Sehingga simpulannya masih bisa dipertanyakan, didebat ya, karena memang tidak utuh ya, sebab dasarnya tidak kuat. Misalnya pada kalimat pertama ya, dia akan cepat meninggal karena menderita penyakit jantung. Informasi ini meninggalkan banyak pertanyaan bagi kita ya, apakah benar orang dengan penyakit jantung itu akan meninggal dengan cepat gitu ya? Penyakit jantung yang seperti apa yang dapat mengakibatkan seseorang itu meninggal dengan cepat ya, dan pertanyaan-pertanyaan lain begitu ya, karena informasinya memang premisnya tidak menyeluruh ya, tidak memenuhi syarat begitu. Jadi kalimat ini masih ambigu gitu ya. Selanjutnya, perekonomian Indonesia tumbuh sangat cepat. Indonesia yang mana begitu ya, cepatnya seberapa gitu, dibandingkan siapa ini cepatnya begitu ya, karena cepat dan lambat kan harus ada pembandingnya. Nah, timbul banyak pertanyaan dari simpulan ini begitu. Perekonomian belum lagi, mikro atau makro begitu ya. Selanjutnya ada kalimat internet akan membuat semua orang jadi pintar. Ini informasi akan menimbulkan pertanyaan bagi kita misalnya. Padahal ada banyak efek samping dari internet itu sendiri. Apakah ketika orang mempunyai koneksi internet dia otomatis langsung jadi pintar?
atau tergantung bagaimana orang menggunakan internet tersebut. Nah, itu kan timbul pernyataan, sehingga deduksi semacam ini menjadi kurang tepat karena memang premis awalnya sudah keliru atau tidak memenuhi syarat. Salah nalar berikutnya adalah generalisasi yang terlalu luas. Salah nalar jenis ini disebabkan oleh jumlah premis yang mendukung generalisasi tidak seimbang dengan besarnya generalisasi yang diambil, sehingga tentu saja menghasilkan simpulan yang keliru. Misalnya ada kalimat orang Banjarmasin pandai berenang. Apakah simpulan ini sudah menyeluruh? Apakah sudah didata seluruh orang Banjarmasin sudah pandai berenang? Pandai itu standarnya seperti apa? Bisa atau lihai dan sebagainya. Sehingga kalimat ini menjadi semacam informasi yang sangat luas, meskipun informasinya belum bisa dibuktikan secara pasti. Apakah karena kota Banjarmasin adalah kota dengan julukan misalnya memiliki 1000 sungai dan sebagainya, sehingga orang-orangnya pasti pandai berenang? Nah, perlu pembuktian lagi ya. Sehingga ini simpulan umum yang mungkin terlalu umum, terlalu luas, sehingga tidak kokoh. Selanjutnya, kadang-kadang kita mendengar kalimat anak-anak kalau memegang barang dari kaca pasti akan pecah gitu. Apakah ini sebuah keniscayaan, sebuah kepastian? Apakah mereka, anak-anak itu kalau pegang barang selalu dilempar, selalu diempaskan, lalu kalau barangnya kaca selalu pecah? Kan belum tentu ya. Sehingga kadang-kadang mindset ini menghasilkan generalisasi yang terlalu luas ya. Kita kadang mengambil simpulan yang keliru. Selanjutnya ada informasi gitu, salah nalar yang diakibatkan oleh pilihan alternatif yang terbatas. Salah nalar ini disebabkan karena pilihan yang disampaikan itu tidak tepat dengan ketersediaan jawaban. Misalnya ada pilihan ini dan itu, nah tapi pilihan ini dan itunya itu tidak sinkron, tidak nyambung. Atau ada pilihan A dan pilihan B, tapi tidak seimbang pilihan-pilihan yang diberikan. Misalnya, kamu harus mengikuti keinginan ayah atau pergi saja dari rumah ini. Kalau dipikir-pikir, mengikuti keinginan ayah dengan pergi dari rumah ini kan dua hal yang berbeda begitu. Ya, tidak nyambung itu. Sehingga menghasilkan informasi yang keliru. Atau kalimat kedua, engkau harus memilih antara hidup di kota dengan kekurangan atau hidup di desa dengan menanggung malu. Ini kan sebenarnya bukan pilihan. Mengapa? Karena dua-duanya negatif kan. Bagaimana bisa memilih A atau B? A sama B-nya sama-sama negatif gitu. Bahkan tidak nyambung. Di kota ya di kota, di desa ya di desa begitu ya. Apapun yang dipilih hasilnya tetap tidak baik ya dalam pilihan ini. Sehingga alternatifnya itu agak keliru begitu ya. Orang memilih itu kan antara yang kurang baik dengan yang baik biasanya ya. Paling tidak. Nah ini pilihannya sama-sama tidak baik. Jadi alternatifnya terbatas sehingga menghasilkan sesuatu atau informasi atau simpulan yang juga keliru. Salah nalar karena pergeseran maksud. Nah, salah nalar jenis ini disebabkan oleh kesalahan menilai sesuatu sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran maksud ya. Arti atau makna yang sebenarnya sudah tidak tepat atau sudah berubah karena berbagai kondisi yang terjadi, menghasilkan simpulan yang keliru ya, masih bisa diperdebatkan. Misalnya ada kalimat hidup jadi enak setelah sering mendatangi makam leluhurnya. Hidupnya jadi enak begitu ya, hidup seseorang jadi enak karena sering mendatangi makam gitu. Informasi ini kan keliru diambil ya, sehingga menghasilkan pergeseran maksud. Kalau orang tidak paham, oh kalau hidup kita ingin jadi enak, maka kita harus mendatangi makam leluhur. Nah ini kan informasinya jadi keliru ya, menghasilkan pemahaman yang keliru. Misalnya kita percaya dengan mitos ya, matanya mulai buta setelah melihat gerhana matahari total. Dari informasi ini kita percaya ya, matanya buta itu ya karena memang melihat gerhana.
Padahal ini sudah terbukti belum kebutaannya karena gerhana matahari atau memang ada sebab-sebab lain yang lebih ilmiah begitu. Sehingga maksud kita mengambil sesuatu jadi keliru karena memang kalimatnya sudah menyatakan informasi yang bergeser begitu ya. Ada banyak terjadi di sekitar kita kan. Misalnya dalam bahasa Banjar ya, jangan duduk di muka lawang dan sebagainya, kena ini kena itu dan sebagainya, jangan duduk di jendela dan sebagainya. Nah itu sebenarnya contoh salah nalar ya, dengan pergeseran maksud, meskipun ya tujuan orang Banjar melakukan kalimat-kalimat seperti itu kan untuk memberikan nasihat ya, atau bahkan untuk lelucon ya, mahalabiu. Salah analogi. Nah, salah nalar ini dapat terjadi bila orang menganalogikan sesuatu dengan hal lain dengan anggapan persamaan salah satu aspek akan memberikan kepastian persamaan pada aspek yang lain, padahal belum tentu. Ingat, analogi itu kan perbandingannya harus setara ya, apple to apple harusnya. Nah, kalau nggak apple to apple ya nggak bisa dianalogikan ya, karena tidak seimbang, tidak bisa ya, tidak cocok dia. Misalnya, rektor harus memimpin universitas seperti jenderal memimpin pasukan. Ya, pertanyaannya apakah mahasiswa di universitas itu sama dengan pasukan gitu ya, dengan sistem militer? Kan tidak. Otomatis sistem kepemimpinannya berbeda gitu. Jangan karena sama-sama pemimpin disamakan. Nah, ini kan analoginya jadi salah. Tidak pas. Kemudian Ari dapat menyelesaikan tugas dengan baik karena kuliah di ULM. Oleh karena itu, Dina juga kuliah di ULM, pasti dapat menyelesaikan tugas sama baiknya. Nah ini kan sangat keliru nih analoginya. Ari dan Dina adalah dua individu yang berbeda. Tidak bisa disamakan hanya karena sama-sama kuliah di ULM gitu ya. Ari dari mana, Dina dari mana gitu ya. Atau Ari individunya seperti apa, Dina seperti apa. Bisa jadi Dina bisa mengerjakan lebih baik dari Ari, atau sebaliknya bisa lebih buruk, yang pasti tidak bisa disamakan ya, karena analoginya tidak tepat, tidak apple to apple, sebab Ari dan Dina tidak sama. Salah nalar berikutnya adalah melakukan argumentasi bidik orang ya. Artinya salah nalar ini adalah salah nalar yang disebabkan oleh sikap yang menghubungkan sifat seseorang dengan tugas yang diembannya. Ya, subjektif dia. Dengan kata lain, sesuatu itu selalu dihubungkan dengan orangnya, padahal tidak tepat seperti itu. Ya, dia selalu berargumentasi berdasarkan preferensi pribadi kepada orang lain. Karena itu simpulannya keliru, tidak ilmiah. Misalnya, program keluarga berencana tidak dapat berjalan di desa kami karena petugas keluarga berencana itu mempunyai anak 6 orang. Ini kan tidak ilmiah gitu. Apakah program KB itu akan gagal hanya karena petugasnya punya banyak anak? Padahal kan program KB itu bukan hanya soal jumlah anak ya, tapi soal merencanakan keluarga dan sebagainya. Bisa jadi ya 6 orang anak itu sukses semuanya karena direncanakan dengan baik ya, dan sebagainya. Jadi menghubungkan itu tidak tepat ya, program dengan orangnya, kan tidak jelas itu. Misalnya lebih jelas di kalimat berikutnya, kamu tidak boleh kawin dengan Andre karena orang tua Andre itu bekas penjahat. Loh, apa hubungannya Andre dengan orang tuanya? Apakah Andre sama dengan orang tuanya? Kan berbeda. Bisa jadi Andre lebih baik ya dari orang tuanya, dan tidak boleh juga melihat Andre karena kesalahan orang tuanya gitu. Begitu kan? Jadi kita tidak boleh berargumentasi gitu ya, dengan membidik orang lain, menyamakan satu orang dengan orang lain ya. Pasti simpulannya keliru. Meniru-niru yang sudah ada. Nah ini makin lucu ya. Kadang-kadang kita mendengar celetukannya, mungkin maksudnya bercanda, tapi ya tetap salah nalarnya. Karena salah nalar ini berhubungan dengan anggapan sesuatu itu dapat kita lakukan karena orang lain juga melakukan ya, apalagi orang itu lebih tinggi jabatannya, lebih hebat lagi ya, meniru-nirunya misalnya, karena orang di atas kita saja melakukan, masa kita tidak? Ini aneh ya. Tapi sering kita jumpai ya, misalnya ada kalimat ya,
Peserta penataran boleh pulang sebelum waktunya karena para undangan yang menghadiri acara pembukaan pun sudah pulang semua. Ini kan aneh gitu. Posisi kita dalam sebuah acara kan berbeda. Undangan dihadiri hanya untuk acara tertentu, misalnya pembukaan. Kalau Anda peserta, Anda wajib mengikuti acara itu dari awal hingga akhir. Karena Anda bukan undangan gitu ya. Anda peserta gitu. Nah ini kan sering ya. Kemudian kita boleh korupsi karena pejabat dan wakil rakyat juga korupsi. Nah, mohon maaf ya, ada kesalahan tanda baca. Ya ini kan agak keliru ya. Apakah karena pejabat korupsi kita boleh korupsi gitu ya? Apakah karena orang itu berbuat jahat kita juga boleh berbuat jahat? Nah ini kan agak lucu pemikiran seperti ini ya. Mengambil contoh dari orang lain, tapi contoh yang diambil adalah contoh yang buruk. Nah ini tidak boleh ya. Ini nalar yang keliru. Salah nalar yang terakhir dalam pembahasan kita kali ini adalah penyamarataan para ahli. Tiap hal kan ada ilmunya ya, jadi jangan disamakan ya. Salah nalar ini disebabkan oleh anggapan tentang berbagai ilmu itu dianggapnya semuanya sama gitu. Nah hal ini akan mengakibatkan kekeliruan dalam mengambil simpulan ya. Misalnya perkembangan sistem pelayaran kita dapat dibahas secara panjang lebar oleh Parjono, seorang tukang kayu yang terkenal itu. Ya, jadi karena dia seseorang yang terkenal ya, kalau zaman sekarang influencer ya, orang bertanya hal yang bukan bidangnya ke influencer tersebut kan tidak tepat. Nah, sering ya kalau saya lihat sekilas ya di infotainment menanyakan hal yang tidak tepat dan bukan kepada ahlinya. Nah ini penyamarataan para ahli nih. Pembangunan pasar swalayan itu sesuai dengan saran Tono, seorang ahli di bidang perikanan. Apakah dia ahli perikanan, dia tahu pembangunan pasar swalayan? Kan agak bermasalah ya penalaran semacam ini. Misalnya ada sarjana teknik ya, apakah dia bisa mengajar seperti seorang sarjana pendidikan? Kan beda jalur ilmunya ya. Yang sarjana teknik tentu menguasai bidang teknik, yang sarjana pendidikan tentu menguasai bidang pendidikan. Jangan disamakan gitu. Apakah karena teman-teman nanti jadi sarjana, teman-teman bisa tambal ban dengan baik dan benar? Kan belum tentu ya. Tiap hal itu kan ada ilmunya, jadi jangan disamakan. Sebenarnya ada banyak salah nalar di sekitar kita ya. Namun yang kita bahas sesuai dengan teori ada 8 dulu ya. Dan semoga informasi tersebut dapat bermanfaat ya. Karena memang seperti yang saya ungkapkan di awal, seringkali salah nalar itu bisa terjadi karena berbagai hal. Karena memang tidak tahu ya. Atau memang keliru dalam melakukan penalaran ya. Atau memang sengaja melakukan atau memberikan informasi yang salah nalar untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Nah, ini kan luas sekali bahasannya. Namun itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat, semoga tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.